manfaatnya hidayah taufik dan hidayah serta nikmat iman, nasihat tafsir sehingga dapat berkumpul dalam mengkaji ilmu Allah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan apa yang kita hajatkan diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bersama-sama disampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabat dan harapan kita dapat sahabatnya beliau kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sebelum kajian tentang hadis terbaik yang akan disampaikan oleh guru kita kata Tuhan Allah, mari sama-sama kita baca dulu suratul Fatihah, khusus untuk jamaah Fadilatul Ikhlas dan family keluarga kita yang sedang diuji dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya dan setelah sembuh bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari sama-sama kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Fadhil Masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Biar ada yang dipegang-pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak masih puasa nih jawab salamnya. Ulang ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menganugerahi hati kita perasaan, kesadaran. Allah senantiasa melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya ke dalam hati kita, sehingga Allah memenuhi hati kita dengan perasaan bersyukur. Ini disampaikan oleh setiap penceramah di awal paparannya karena begitu pentingnya. Semoga Allah senantiasa memenuhi dada kita dengan perasaan bersyukur, membuka kesadaran kita nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyaknya. Karena perasaan bersyukur ini yang membuat kita insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan bukan cuma di akhirat tapi juga di dunia ini. Yang kedua, semoga Allah senantiasa mengizinkan lisan kita untuk selalu basah melantunkan salawat dan salam kepada manusia terbaik, manusia yang menjadi alasan, yang menjadi penyebab Allah menciptakan alam semesta ini, manusia yang kesabarannya sungguh mempesona, manusia yang sifat pemaafnya sungguh di luar nalar dan kemampuan kita untuk mencerna, manusia yang tutur katanya membuat siapapun, bukan hanya para sahabatnya, musuh-musuhnya pun sesungguhnya rindu ingin mendengar suaranya. Manusia terbaik yang sesungguhnya kalau dinyatakan kita bersalawat kepada beliau, siapalah kita sesungguhnya. Salawat itu artinya doa. Ketika kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, sesungguhnya siapakah kita yang mendoakan Rasulullah padahal sesungguhnya kitalah yang butuh doa dari Rasulullah. Siapakah kita yang dosanya begitu banyak kok mendoakan Rasulullah, tapi itu adalah perintah Allah. Perintah yang luar biasa, satu-satunya perintah yang Allah menyampaikan perintahnya itu dengan paparan awal, sesungguhnya Allah dan malaikatnya melaksanakan perintah ini. Bukan hanya kita diminta sholat, Rasul Allah tidak sholat, malaikat tidak disampaikan di situ. Tapi ini innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Semoga lisan kita senantiasa basah dengan bersalawat kepada beliau. Hadirin jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
kita butuh syafaat Rasulullah. Rasul tidak butuh salawat dari kita. Sesungguhnya kitalah yang butuh salawat dari Rasulullah. Mohon izin ya, kita awali dulu kajian kita hari petang ini dengan kita sama-sama bersalawat kepada Rasulullah sambil membayangkan Bapak, Ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah, membayangkan andai Allah izinkan kita memiliki akhlak mendekati akhlaknya Rasulullah. Andai Allah izinkan kita memiliki tutur kata seindah tutur katanya Rasulullah. Andai Allah izinkan kita sambil bersalawat, kita berharap berdoa sama Allah sambil mendoakan Rasulullah sambil bersalawat. Andai Allah izinkan kita memiliki kesabaran, mendekati kesabarannya Rasulullah, memiliki semangat bekerja berjuang seperti semangatnya Rasulullah, memiliki kedermawanan seperti kedermawanannya Rasulullah. Sungguh bersalawat itu sambil berharap Allah dekatkan sifat-sifat kita dengan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita salawat sama-sama, Bapak Ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang saya kalau menyampaikan berbicara itu, saya bukan ustadz. Jadi kadang-kadang aduh ini mengganggu, percaya dirinya enggak begitu kuat. Tapi dengan izin Allah, Allah bisa ilham saya, Allah bisa ilham kita semua, Allah bisa beri taufik kita semua, Allah bisa beri hidayah kita semua. Tiba-tiba teringat, terpikir oleh kita sesuatu yang rasanya penting untuk disampaikan, dan kemudian jamaah manggut-manggut gitu ya. Allah yang beri kita. Maka saya salawat ini karena saya rada-rada kurang pede banget malam hari ini. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati saya dan jamaah sekalian, kita dapatkan sesuatu yang memberikan pencerahan buat kita di petang hari ini. Hadirin jamaah sidang salat maghrib, jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita bisa tiba-tiba jadi mudah jika Allah berkehendak. Hidup kita bisa tiba-tiba jadi sulit jika Allah berkehendak. Maka perbanyaklah istighfar dan salawat. Banyak yang membuktikan ini. Perbanyak istighfar, perbanyak salawat, insya Allah tiba-tiba ada jalan keluar buat semua permasalahan kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sih yakin sekali sampai hadis ketiga. Tapi tadi pengurus menyatakan katanya hadis keempat sudah. Baik, kalau memang ada yang ingat ini sudah, langsung kita biar bisa selesai kitabnya gitu ya. Tapi kalau memang belum, karena saya belum ingat membahas hadis keempat ini, dan tadi siap-siapnya hadis keempat. Nggak apa-apa, hadis kelima juga insya Allah pendek hadis kelima itu. Hadis ketiga ya, karena ingat saya kayaknya baru 3 bulan gitu kan cuma sebulan sekali. Tapi nggak apa-apa, kalau memang ada ingat udah Ustaz, oke kita lewati saja. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jamaahnya agak banyak hari ini. Enak kalau memang pegang kitabnya ya, tulisannya, karena saya ingin kita belajar juga sedikit-sedikit bahasa Arab gitu ya. Kalau memang ada yang belum pegang bisa pegang gitu. Al hadisur rabi, hadis yang keempat. Rabi, saya ingatkan sekali lagi, hari Rabu itu bahasa Arab ya. Rabi, maka Selasa itu bahasa Arab ya, salasun, 3. Isnain, hari Senin itu bahasa Arab 2. Maka Minggu itu nggak ada. Masa habis Minggu Isnain, apa itu Minggu? Ahad. Dulu Ahad, kemudian bergeser, dan itu pergeseran yang mungkin disukai oleh orang-orang kafir. Minggu, Domingo itu nama pendeta.
Ya, sementara isnain bahasa Arab 2, salasa bahasa Arab 3. Rabi'ah ini al haditsur rabi keempat, ya. Hadis keempat. An Abi Abdurrahman, kita pernah bahas kemarin an ini bukan dari, tapi sesuatu yang melekat. Ya berasal bisa, ya. Berasal dari Abi Abdurrahman. Siapa Abi Abdurrahman ini? Abi Abdurrahman artinya bapaknya Abdurrahman. Siapa bapaknya Abdurrahman ini? Namanya Abdullah. Ya. Anak siapa Abdullah? Abdullah ibni Mas'ud. Abdullah anaknya Mas'ud, bapaknya Abdurrahman. Ini yang disebut 3 generasi nih. Anaknya namanya Abdurrahman, orang ini namanya Abdullah, bapaknya orang ini namanya Ibnu Mas'ud. Kalau orang Arab begitu, silsilahnya disebutkan. An Abi Abdurrahman, dari bapaknya Abdurrahman yaitu Abdullah, anaknya Mas'ud, Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Allah ridho kepadanya. Qala, telah berkata, haddatsana, menyampaikan kepada kami maksudnya. Hadis itu penyampaian kalimat. Haddatsana, menyampaikan kepada kami. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jangan baca Rasulullahi. Kalau Rasulullahi maka dia sebagai objek. Sementara ini Rasul adalah subjek yang menyampaikan. Haddatsana, menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain radhiyallahu anhu nabi-nabi. Tapi Rasulullah ini kenapa sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Rasulullah bukan radhiyallahu anhu? Radhiyallahu anhu itu sahabat ya. Kalau Nabi alaihi salam. Tapi kenapa Rasulullah belakangnya itu sallallahu alaihi wasallam? Karena memang Allah mengatakan Allah bersalawat. Sallallahu, berdoa Allah atasnya. Bersalawat Allah atasnya. Salawat juga udah bahasa Arab. Bahasa Indonesianya doa. Berdoa Allah alaihi wasallam dan memberi keselamatan. Ya, Allah juga memberi keselamatan kepada Rasulullah. Rasulullah itu kemana beliau berjalan ada awan menaungi. Ya, kalau di Jawa itu payung ya, dipegangin sama pengawalnya. Kalau Rasulullah enggak, pengawalnya itu malaikat bawa awan menaungi. Sallallahu alaihi wasallam, berdoa Allah atasnya dan memberikan keselamatan. Wa huwa shadiq, dan dia shadiq. Shadiq itu isim fa'il. Ya, shadiq, orang yang benar. Wa huwa shadiq al-masduq, ya. Masduq ini masdar, ya. Yang sifatnya itu selalu benar. Shadiqul masduq, orang yang benar dan selalu benar. Inna ahadakum, sesungguhnya satu kalian, maksudnya setiap kalian. Ini kalau diartikan setiap, ahad itu kan satu. Ahadakum, satu kalian, maksudnya setiap satu dari kalian. Yujma'u, kalau kita jamaah rame-rame itu kumpul. Yujma'u, dikumpulkan. Kalau kita sholat berjamaah, sholat berkumpul, sholat bersama-sama. Artinya kalau ini yujma'u, ketika dia depannya yu gitu, maka dia menjadi pasif, dikumpulkan. Khalqahu, penciptaannya. Khalqahu, khaliq, pencipta. Khalqahu, penciptaannya. Fi batni ummihi, di dalam batni, butun. Kita bahasa Indonesia ada batin ya, di dalam. Batni itu asalnya perut. Ummihi, ibunya. Arba'ina yauman, 40 hari. Nutfah, setetes air. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian berproses menjadi alaqah, segumpal darah, mithla dzalik. Mithla itu seperti, dzalik itu. Tsumma yakunu mudghatan, kemudian berproses yakunu menjadi mudghatan, segumpal daging, mithla dzalik, seperti itu. Tsumma yursalu ilaihi malak, kemudian yursalu, Rasulullah utusan, ya, yursalu diutus, alaihi atasnya malakun. Sebenarnya kalau disebut malaikat itu enggak satu, itu banyak. Kalau satu
malakun. Ya, yursalu alaihi malakun, diutus kepadanya atasnya satu malaikat. Fayanfahu, maka meniup, nufikha fis-sur, meniup sangka kala. Fayanfahu, maka meniup fihi, padanya ar-ruh. Ruh jadi udah bahasa Arab ya. Kita belajar bahasa Arab sebenarnya gampang, karena bahasa Indonesia udah banyak bahasa Arabnya. Ar-ruh, fayunfahu, maka dia meniup fihi, padanya ruh. Fayu'maru bi arba, dan dia menentukan menentukan arba dengan 4 hal. Bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat, dengan 4 ketetapan. Bikatbi rizkihi, dengan rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, wa saqiyu, dan kesedihannya, au sa'idu, dan kebahagiaannya. Kita ulang sedikit ya. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutus padanya satu malaikat. Fayantahu, maka dia meniup fihi ruh, padanya ruh. Fayu'maru bi arba'i kalimatin, maka dia menetapkan ditetapkan di situ 4 kalimat. Bikatbi rizkihi, ya, rizki yang wajib, yang pasti, yang tertulis untuknya. Wa ajalihi, ajalnya, kematiannya. Wa amalihi, amal perbuatannya. Wa syaqi au sa'idi, rizkihi 1, ajalihi 2, amalihi 3, syaqi kesedihannya 4, au sa'idi 5. Enggak, karena ini au itu berarti enggak bergabung, dia atau pilihan. Ya, ada sedihnya, ada bahagianya, enggak pernah nyampur. Ya, enggak pernah nyampur. Ya, ada sedihnya, ada bahagia, kapan dia sedih, kapan dia bahagia. Wasyaqi au sa'idi. Ini nanti penting nih, ke belakangnya nih penting. Yang saya ingin sampaikan satu di sini ya. Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan dimensi waktu. Ini yang sangat penting kita ini kan. Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan dimensi waktu. Kitalah yang terikat dengan dimensi waktu, betul ya? Kita terikat dengan dimensi waktu. Ada hari ini, ada hari kemarin, ada hari esok. Itu makhluk. Allah tidak terikat dengan dimensi waktu. Ketika malaikat menetapkan buat jabang bayi ini, kata 4 kalimat tadi, Allah yang menetapkannya, itu tidak terikat dimensi waktu. Jadi jangan dikatakan, oh nanti dia begini, itu karena Allah. Kita pahami nanti, Allah yang pertama, Allah tidak terikat dengan dimensi waktu. 1. Jadi bukan berarti Allah telah menuliskannya, maka nanti kita tinggal menjalaninya saja. Kenapa? 1, sepakat ya, Allah tidak terikat dimensi waktu. Waktu itu ciptaan Allah, ya kan? Ada tahun ini, ada hari ini, ada hari esok. Bagi Allah kita tidak tahu. Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah apapun sedikit pun. Dan Allah tidak terikat dengan dimensi waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib betul memahami hadis ini dengan satu konsep. Allah itu adil. Ya, Allah itu adil. Allah nggak mungkin zalim. Itu sifat mustahil buat Allah. Allah nggak mungkin zalim. Allah pasti adil. Jadi nggak mungkin saya masuk neraka ini karena Allah tentukan saya masuk neraka. Allah nyiksa saya karena memang Allah mau nyiksa saya. Enggak. Allah nggak zalim. Kitalah yang menentukan pilihan kita, dan Allah memberikan sebagian haknya kepada kita. Untuk apa? Kita menentukan. Mau pilih A, mau pilih B, kita menentukan. Kita lanjutkan ya. Fallahilladzi la ilaha ghairuh. Maka Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Ini bagian berikutnya, ini sensitif nih. Kalau nanti waktunya nggak cukup, pembahasannya bisa salah tafsir.
Ini bagian selanjutnya tolong diingat betul. Allah tidak terikat dengan dimensi waktu dan Allah itu adil, tidak mungkin zalim. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya, inna penegasan, ahadakum, seorang kalian la ya'malu, benar-benar beramal bi amali ahlil jannah, dengan amal ahlil jannah, ahli surga. Hatta, sehingga mayakunu, tidaklah menjadi bainahu wa bainaha, di antara dia dan di antaranya, maksudnya antara hamba itu dengan surga, illa dzira'in, kecuali tinggal jarak yang sangat tipis, tinggal selangkah lagi, tinggal di bibir lagi mau masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, maka mendahului atasnya ketetapan yang tertulis. Fayamalu, maka dia berbuat bi amali ahlin nar, dengan amal ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia memasukinya. Ini wajib dibahas nih, nggak boleh, waktunya nggak cukup nih. Karena kalau nggak udah santai aja lah ya. Jadi ahli surga percuma, lu jangan sombong, ntar gue jadi ahli neraka. Jangan, tenang aja, gue ntar mau mati. Akan mana? Ini gue udah tahu tulisannya. Siapa yang tahu tulisan kita? Nggak ada yang tahu. Dan ingat, Allah Maha Adil. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya satu dari kalian. Oh, hilang sih. Layak malu, benar-benar dia beramal bi amali ahli nar, dengan amalan ahli neraka. Hatta, sehingga mayakunu bainahu wa bainaha, tidak terjadi di antara dia dan di antaranya, dia dan neraka, illa dzira'in, kecuali selangkah, kecuali jarak yang sangat dekat. Fayasbiqu alaihil kitab, maka mendahulinya, maka berlalu atasnya kitab, sesuatu tulisan ketetapan. Fayamalu bi amali ahlil jannah, maka dia tiba-tiba beramal amalan ahli surga. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong pahami ini dengan sangat baik. Karena jika tidak, kita nggak, udah nyantai aja, ya rajin-rajin sholat juga, ntar pas tua sehari sebelum mati, ya kan, maksiat, masuk neraka. Apa mungkin Allah sezalim itu? Orang yang rajin ibadah, yang hatinya ikhlas, yang ibadahnya nggak ria, yang benar-benar tulus berjuang karena Allah, tanpa kesalahan sedikit pun, tanpa ada ini, tiba-tiba jadi melakukan amal yang buruk. Tidak mungkin, Allah tidak adil, betul? Tidak mungkin Allah zalim. Kalau ada, dan ini katanya ada, akan ada satu orang yang melakukan amal ahli surga, ya kan? Jadi ustadz, ceramah, pas lagi ceramah orang pada mangap, dengerin, kayaknya dapat hidayah segala macam. Tiba-tiba sehari sebelum meninggal, 1 jam sebelum meninggal, 2 menit sebelum meninggal, zina. Habis zina belum selesai, mati. Na'udzubillahi min dzalik. Mending kalau udah selesai katanya kan, udah dapat senangnya kan. Belum selesai nanggung, ya kan? Mati, masuk neraka, masya Allah. Nggak mungkin kalau nggak ada alasannya, tidak mungkin. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan semua beralasan. Bahkan ketika Allah menetapkan Nabi Adam akan diturunkan ke bumi, ada alasannya. Kenapa? Tergelincir dia, tergoda oleh musuh yang sudah Allah informasikan, ini musuhmu. Ya, aduwwil lakum fahdharuha. Musuh kamu, maka hati-hatilah dengannya. Tapi tergelincir, turun. Dan tidak mungkin, pasti ada alasannya. Maka hati-hatilah jamaah yang rajin sholat ke masjid kalau ada kesombongan di hati. Hati-hatilah pengurus masjid kalau ada perasaan telah berbuat. Karena ada tuh di surat apa ya, ada. Apakah kamu merasa telah berbuat? Kamu telah berjasa? Tidak, Allah yang berjasa. Allah yang jadikan imam begitu indah bacaannya, Allah yang berjasa. Kalau Allah mau takdirkan liar-liar gitu kan, Allah yang berjasa. Makmum menjadi khusyuk Allah. Nggak boleh ada perasaan telah berjasa pada Allah, telah berjasa pada umat ini. Allah akan bangkitkan nanti Imam Mahdi, ada atau tidak ada, kita akan bangkit.
Allah akan takdirkan nanti di akhir zaman umat muslim akan kembali memimpin dunia. Ada tidak ada kita, sholat nggak sholat kita, umat Islam akan kembali berjaya nantinya. Hati-hati. Ini maksudnya adalah buat para pendosa jangan pernah putus asa. Itu pelajarannya. Buat orang-orang alim jangan pernah sombong dengan amal ibadahnya. Buat anak-anak yang sudah hafal Quran jangan belagu dengan hafalan Qurannya. Walaupun sudah hafal 30 juz, sudah ujian mesin di Masjid Nabawi nilainya mumtaz, nggak bisa sombong. Ada sahabat yang hafal Quran 30 juz. Ini mungkin salah satu contohnya. Namun tiba-tiba terpesona dengan gadis Romawi. Dan akhirnya murtad dan lupalah semua, hafalannya hilang kecuali satu ayat yang menceritakan nasibnya itu. Masya Allah. Maksudnya hadis ini bukan kemudian kita ini sudah ditetapkan Allah, udah santai aja, nanti ada yang akhirnya khusus ulama. Tidak, itu adil Allah. Dan pelajaran terpentingnya dari sini adalah jangan sombong wahai ahli ibadah. Karena pernah ada makhluk Allah yang begitu luar biasa ibadahnya. Saking luar biasa ibadahnya, makhluk Allah ini dia bukan malaikat, tapi dia diizinkan berkumpul dengan malaikat. Siapa kita? Boro-boro kumpul sama malaikat, ya kan? Ketemu Nabi Khidir aja udah wah luar biasa. Jangan ketemu Nabi Khidir, ketemu teman jenderal aja udah luar biasa girangnya. Ini makhluk yang sangat solih, rajin banget ibadah, kumpul dengan malaikat. Kumpul dengan malaikat. Saking dimuliakannya dia karena kesolihannya. Tiba-tiba terkapar semua gara-gara kesombongan. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian Allah berfirman kepada para malaikat. Apa firmannya? Ini kalau tiba-tiba lupa ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ini saya yakin yang dimaksud ini yang berkata membangkang ngeyel begini, dia kumpul sama malaikat padahal dia bukan malaikat. Ini makhluk nama aslinya Azazil. Dan kemudian ketika Allah wa idz qila lakum lupa kan? Apabila dikatakan kepada wa idza qila la ini dia sombong kali tadi itu. Akhirnya lupa dah. Apabila dikatakan pada malaikat sujudlah kamu kepada Adam. Ayo. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Loh, emang iblis malaikat? Gitu. Jadi udah ngerti yang dimaksud, kita lagi ngomongin iblis nih ya. Ya, satu-satunya makhluk yang perlu kita gibahin itu iblis. Kenapa dia? Dia nama aslinya Azazil, dari golongan jin. Jin yang sangat soleh. Kalau jin diciptakan dari nar, kalau malaikat diciptakan dari nur. Sama-sama dari sejenis api. Yang satu api yang panasnya membakar, satu api yang terangnya mempesona. Ya, nur, ya kan? Ya, benar nggak? Nur mempesona kan? Ada Nur Azahra, ada Nur Fatimah, itu kan semuanya jilbabnya bagus, hidungnya mancung ya. Nur itu mempesona. Kalau nar itu membakar gitu kan. Nur mempesona, Nur Jannah ya kan. Nur Farida itu mempesona semua ya. Terutama untuk para bapak-bapak gitu kan. Apalagi yang paling mempesona Nur Janda. Masya Allah. Makhluk ini diciptakan dari nar, ya kan? Nama aslinya Azazil. Karena saking mulianya kedudukannya di hadapan Allah, maka dia berkumpul dengan para malaikat. Dulu saya nanya, oh kalau gitu iblis golongan malaikat ya? Kenapa dia ikut perintah itu? Kenapa wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis? Terus dia nggak mau sujud, kemudian dia lantas. Berarti ada malaikat ini yang berkhianat. Ya, ada malaikat yang salah cipta. Oh no. Ini jin, buat pelajaran buat kita. Kita bukan jin, kita makhluk terkebelakang. Jin itu teknologinya lebih hebat dari kita. Dia diciptakan duluan. Dia sudah punya ulama besar, waliullah. Ya, waliullah dari golongan jin yang sampai kumpul sama malaikat, namanya Azazil. Namun begitu dia tidak mau sujud kepada Adam, kemudian ditanya, mana ka Allah tasjuda id amartuk? Ternyata dia ngeyel terus, ana khairu minhu. Maka kemudian dia dikutuk, maka dia
sesungguhnya kenapa dia seperti itu? Dia putus asa dari rahmat Allah. Hadis ini melarang kita putus asa dari rahmat Allah, melarang kita sombong dengan kesalehan kita. Kesombongan yang paling berbahaya bukan sombong karena harta. Ya. Kesombongan yang paling berbahaya bukan sombong karena ilmu. Ya itu juga bahaya sih. Ya. Lebih berbahaya dari sombong karena harta. Bukan sombong karena rupa, ya kan? Kenapa? Karena buat kita ya jelas kaya enggak, ya kan? Enggak berbahaya buat kita, ya kan? Mau ganteng juga terbatas, gitu kan? Tapi sombong karena ibadah ini paling berbahaya, paling berbahaya. Tapi sombong tetaplah itu dosa yang sangat berbahaya. Dari tadinya mulia semulia-mulianya itu Azazil, ya kumpul dengan malaikat, kemudian dia jadi hina sehina-hinanya. Hadis ini tolong dipahami, bukan untuk membuat kita tidak usah berusaha. Kenapa? Saya sampaikan tadi, Allah adil. Allah adil dan Allah tidak terikat dengan dimensi waktu. Pilihan kita hari ini, apapun pilihan kita. Kan tadi ada pilihan nih. Tadi kayaknya jamaah lebih banyak dari ini, ya kan? Ada yang milih pulang, gitu kan? Mungkin lapar belum makan, gitu kan? Mungkin ada anaknya lagi berkunjung, ini malam Sabtu. Mungkin ada saudara, mungkin ada pilihan. Pilihan juga, oh saya mau ngaji dulu. Ini lumayan, alhamdulillah banyak ini kan. Ya, makin panik aja saya. Kemarin sedikit, sekarang banyak. Ini pilihan kita. Tapi pilihan kita ini sudah tertulis, Allah. Kalau begitu sudah tertulis, buat apa kita milih? Kan sudah tertulis. Maaf, jamaah. Allah tidak terikat dengan dimensi waktu. Kita yang terikat dimensi waktu. Betul gak? Umur kita 60 tahun di sisi Allah saatan. Ya, yauma yarawnaha lam yalbathu. Yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Ya. Di sisi Allah 60 tahun dengan sesaat sama saja karena Allah tidak terikat dengan dimensi waktu. Apakah di sisi Allah, maaf, teknologi kita saat ini Allah belum punya ketika zaman Nabi Adam diturunkan? Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, apakah Allah menurunkan Nabi Adam ke surga ini diterjun payungin? Apa dilemparin begitu aja gubuk? Ya kalau saya yang pernah nonton film Star Trek gitu ya. Ya, jadi Allah punya teknologi gitu untuk teleportase ya. Ya, Allah punya teknologi buat teleportase ya kan? Nabi Adam tinggal masuk di sebuah tabung ya, nggak tahu kita Laisa kami sendiri dan kita nggak tahu, tapi kurang lebih kayak gitu. Tinggal Allah teleportase, ting hilang, tak tahu muncul ya. Nabi Siti Hawa di Jeddah, gitu kan? Maka namanya Jeddah itu nenek, gitu kan? Nabi Adam di India. Nabi Adam di India, Bunda Hawa di Jeddah. Ketemunya dekat dari Bunda Hawa, jauh dari Nabi Adam di Jabal Rahmah, gitu kan? Teknologi Allah sudah ada yang sekarang ini. Jadi Allah punya HP dari zaman Nabi Adam. Dari zaman Nabi Adam HP sudah ada di sisi Allah. Dan teknologi pesawat tempur, drone ya tanpa awak gitu kan. Ya buruk waktu itu. Teknologi yang dimiliki Amerika 3000 tahun yang akan datang. Udah nggak ada Amerika. Amerika udah nggak ada. Kenapa? Karena kawinnya laki sama laki, gitu kan? Perempuan sama perempuan. Itu apa namanya, yang mengizinkan perkawinan laki sama laki, perempuan sama perempuan, itu berarti mengizinkan kepunahan manusia, ya. Udah nggak ada, udah nggak, Eropa tuh udah nggak ada. Kenapa? Karena kawinnya laki sama laki, perempuan sama perempuan. Lagi bete, gitu kan? Kalau lagi bete kan gitu, apa aja dikerjain, ya kan? Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini mengingatkan kita bahwa jangan sombong, jangan putus asa, jangan menganggap orang, maaf, kita yang rajin sholat, kemudian di sebelah sana di perapatan ada yang nggak sholat, ahli neraka, awas ya nanti di akhirat nih surga. Siapa yang tahu 10 tahun kemudian, naudzubillahi min zalik, tiba-tiba dia yang sholat, kita yang kagak, ya. Jadi tidak ada kesombongan buat ahli ibadah sekalipun, buat orang yang rajin menuntut ilmu, kita makin takut dengan ini. Takut kenapa? Ada kesombongan kita sedikit, satu dosa kita sedikit, tiba-tiba kita terjebak pada dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku percaya.
Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian semua di dalam agama Islam ini kafah 100%. Wala tattabi'u, dan jangan kamu mengikuti khutuwatis, langkah-langkah syaitan. Enggak ada perintahnya jangan kamu kerjakan perbuatan syaitan. Jangan ikuti langkah syaitan. Langkahnya aja jangan. Dia melangkah mau ke diskotik, dia melangkah mau berjudi, baru langkahnya saja. Ya kan, semua dimulai dari langkah kan. Jadi dengan hadis ini kita berhati-hati benar, menjaga betul kita dan berdoa betul kita, ya Allah beri kami akhir yang husnul khotimah. Maka usaha ibadah kita ini, sholat kita, puasa kita, tahajud kita, baca Quran kita minta satu, minta husnul khotimah. Saya ingatkan, jangan terlalu konsentrasi minta surga. Jangan terlalu nafsu minta surga. Kenapa? Kalau iman Islam kita diakui, kalau kita ini benar umatnya Rasulullah, jamin kita masuk surga. Betul nggak? Rasulullah sudah jamin, kullu ummati dakhalal jannah. Ya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Itu dari jaminan. Jangan terlalu serius minta surga doang. Yang lebih penting adalah minta jangan masuk neraka. Betul? Ini semua masuk surga insya Allah. Ya, mudah-mudahan nggak pakai masuk neraka dulu. Ya, mau? Karena insya Allah kita sholat, kita beriman, percaya sama Rasulullah, bersolat ke Rasulullah. Rasul akan cari. Ya, walaupun terakhir udah gosong, song, masuk surga nantinya. Dan itu kan ada candaan Allah ya pada penghuni surga terakhir itu. Penghuni surga terakhir, penghuni terakhir yang ditarik. Ya, dia minta, maukah kamu saya kasih surga beserta isinya? Mau ditambah lagi, mau tambah lagi. Itu yang terakhir, yang paling kecil kaplingnya di surga. Tetap aja dia senang sekali. Kita semua akan masuk surga insya Allah. Tapi apakah berapa lama kita ngedekam di neraka? Berapa lama kita nyusahin Rasulullah SAW bolak-balik nyariin. Ambillah yang ada segenggam dari iman, ambil. Masih ada ya Allah, ambillah yang ada, ambil ada yang pernah sekali saja ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ambil. Itulah orang terakhir. Sholat kagak gitu ya, sholat kagak, puasa kagak, apa kagak segala macam. Oh, zina iya, mabok iya, segala macam. Udah gosong, ketemu tuh udah susah banget nyarinya itu. Udah sangat mirip dengan mereka yang kekal di dalam neraka jahanam. Hadis ini mengingatkan kita untuk tidak sombong ketika saat ini ditakdirkan Allah menjadi orang yang salih. Ketika saat ini ditakdirkan Allah rajin sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ketika saat ini Allah takdirkan kita hafal Quran 30 juz. Masya Allah. Hati-hati. Jangan sombong, jangan menghina orang yang belum sebaik kita ibadahnya. Karena kita nggak tahu hari esok seperti apa. Kesombongan kita bisa, naudzubillah, jangan sampai jadi Azazil dari golongan manusia. Ya, jangan sampai. Karena setan itu ada 2. Kalau iblis cuma 1. Dari golongan jin. Kalau setan ada minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tuh yang ngebisik-bisikin jelek. Satu lagi nih yang cukup penting. Ada perdebatan sedikit. Dari hadis ini maka orang nggak lagi 7 bulan. Orang jadi 4 bulan. Ya, kenapa? Hadis ini nih. 40 hari segumpal air, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging. 3 kali 40 hari 4 bulan. Dan 4 bulan janin mulai berdetak, gitu kan? Oh, berarti ruh sudah ditiupkan. Tapi kemudian penelitian kontemporer, jantung sudah berdetak sejak usia 40 hari, bukan 3 bulan. Bukan 4 bulan. Sejak usia 40 hari jantung sudah berdetak. Hah, salah dong ini hadisnya. Ternyata ada tafsiran lain dari hadis ini. Yang dimaksud mislu zalik di situ adalah dalam 40 harilah itu. Dalam 40 hari itulah dia berubah dari segumpal darah, segumpal daging, setes air, segumpal darah dan segumpal daging, semuanya sudah terjadi dalam proses 40 hari itu. Dan itu sudah berdetak. Tapi yang jelas tidak ada bahwa jantung berdetak itulah tanda ditiupkannya ruh. Tapi penelitian sekarang bayi itu 40 hari sudah ada detak jantungnya. Walaupun masih pelan. Ya,
Yang pasti ini kalau itu benar, ini sekali lagi betapa pilihan kata dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasanya. Begitu luar biasa. Ketika ilmu pengetahuan belum menemukan, baru mengira jantung berdetak di usia 120 hari, hadis ini benar. Ketika ternyata diketahui jantung sudah berdetak di usia 40 hari, hadis ini benar. Ini sebuah pilihan kata yang luar biasa. Karena dia cuma menggunakan mithlu dzalik. Enggak ada kata arba'ina yauman, arba'ina yauman, arba'ina yauman, tidak ada. Hanya dikatakan mithlu dzalik, mithlu dzalik. Dan mithlu dzalik itu bisa berarti 40 hari kemudian, bisa berarti 40 hari kemudian, bisa juga berarti dalam 40 hari itu 3 hal itu terjadi sekaligus. Sekali lagi, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa Allah takdirkan kita berada di agama kebenaran yang mempesona ini dengan segala keluar biasaannya. Bahkan ketika pemahaman manusia berubah, hadis ini tetap benar pada kondisinya, tetap benar pada kondisinya. Dan kalaupun dia salah, tetap saja ini hadis. Ingat itu ya, ini hadis bukan Al-Quran ya, bukan Al-Quran. Dan kitalah satu-satunya umat beragama yang kitab sucinya satu, tapi pendamping kitab sucinya itu lebih suci dari kitab suci agama yang lain. Saya ulang ya, kitab suci kita siapa? Apa kitab suci? Al-Quran. Pendampingnya adalah kitab hadis, gitu kan? Tetapi kitab hadis kita saja, jangankan Al-Quran, bandingkanlah kitab-kitab itu, Taurat, Weda, apa segala macam itu, bandingkan originalitas keilmiahannya, nggak usah dengan Al-Quran, nggak level, ya kan? Menyandingkan dengan kitab hadis saja. Kitab hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, originalitasnya, keilmiahannya terjamin, teruji secara ilmiah. Sementara adakah ujian originalitas buat Injil itu yang setiap 100 tahun, 200 tahun, bahkan kata-katanya tidak bisa dicerna lagi? Sama dengan Bapak, saya pernah lihat perjanjian jual beli tanah kakek saya tahun 1908. Ya, itu kata-katanya kita nggak bisa baca itu, ya kan? Dejarum, dejaroem gitu kan, tulisan kayak gitu. Dan kata-katanya juga aneh gitu kan, pilihan-pilihan katanya. Begitu juga kitab suci. Tapi Al-Quran sama. Al-Quran harus berada dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Dan hadis juga harus pakai bahasa aslinya, bahasa Arab. Ya, hadis nggak ada kitab hadis yang terjemahannya doang, itu nggak akan sempurna. Harus ada bahasa Arabnya juga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ini terlalu bersemangat. Berapa menit lagi, Pak? Masih lama ya? Kayaknya udah 7:30. Oh ya, ya Allah, masih lama. Saya udah siap-siap mengakhiri, gitu kan? Nah, kalau udah siap-siap mengakhiri, psikologi sudah perlihat mau habis gitu kan? Barangkali harus ada tanya jawab ini, karena secara psikologi saya sudah siap-siap mengakhiri dari awal tadi, dari rumah udah bingung apa yang membahas gimana gini. Bisa sampai di titik ini sudah alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat jamaah sekalian. Saya garis bawahi lagi, yang pertama, ini bukan untuk membuat kita lemah. Kita sudah ditentukan, tidak. Ya, sudah ada di Lauhil Mahfuz, tapi Lauhil Mahfuz itu adanya kapan? Dimensi waktu tidak terikat Allah dengan kita. Jadi kita memang sudah ditentukan, tapi pilihan kita ini masih tetap kita harus milih. Mau sholat jamaah, mau pulang dulu, mau tetap, itu pilihan-pilihan kita semua. Mau main game atau mau menghafal, mau nonton YouTube atau mau main game, itu pilihan-pilihan kita. Dan setiap pilihan akan mengarahkan kita mendekat kepada surga atau mendekat kepada neraka. Hadis ini inti pelajarannya adalah jangan merendahkan orang lain walaupun saat ini, nah itu ya, saat ini dia terlihat rendah. Bukankah kita sering begitu? Ada yang dulu 2019 pendukung 02, sekarang dia balik arah. Hidup ini berubah terus. Jangan sombong ketika jadi baik. Ya, tapi satu. Ya, penting juga ini sebenarnya. Jamaah sekalian. Nggak jadi tanya jawab ya. Saya ketemu nih yang ingin saya sampaikan. saya ingin sampaikan jamaah yang dirahmati Allah, ini penting. Menurut saya ini sangat penting. Banyak ulama meyakini bahwa pemimpin umat Islam di akhir zaman nanti akan dari Indonesia.
akan dari Indonesia. Tapi Pak, nggak ada tanda-tandanya, ya kan? Bagaimana nih bagaimana caranya Indonesia bisa mimpin? Saya kasih sebuah analogi, maaf. Ketika di tahun ke-8 atau tahun ke-9 Hijrah, saya lupa, perang Tabuk, umat Islam benar-benar mengguncang rasa, emosi, psikologis Imperium Romawi. Kalau pakai kerajaan bisa Imperium Romawi. Bahkan mereka yang punya ratusan ribu prajurit nggak berani menghadapi 30.000 pasukan Muslim dalam perang Tabuk. Nggak berani. Mereka nggak berani datang. 9 tahun sebelumnya nggak pernah diduga umat ini akan membuat takut Imperium Romawi. Itu perang Tabuk. Perang Yarmuk sekitar tahun ke-6 Hijrah. 3.000 pasukan Muslim tidak bisa dihancurkan oleh 200.000 pasukan Imperium Romawi. Bayangkan, ini ada nggak 100 orang? Nggak ada. Ada 50 nggak? Kalau ada 50, lipat gandakan jadi 200, ngadepin saya nih bertiga. Ibarat di perang Yarmuk, ngadepin kita bertiga nih, nggak bisa ngalahin kita. Dan itu nggak ada tanda-tandanya 5 tahun sebelumnya, 6 tahun sebelumnya nggak diduga sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW 4 tahun sebelum perang Yarmuk itu punya pasukan 300 orang akan menghadapi 1.000 orang kafir Quraisy di perang Badar. Malam harinya Rasulullah sampai berdoa, ya Allah, sampai nangis. Rasul nggak berhenti berdoa, ya Allah, menangkan, ya Allah, menangkan, ya Allah, menangkan. Kalau kalah hari ini, ya Allah, kalau kalah hari ini, hari esok, ya Allah, maka aku khawatir tidak ada lagi yang akan menyembahmu. Doa sampai kayak gitu kan agar-agar ada keterlaluan nih. Sok tahu lu. Tapi kenapa saking pentingnya perang Badar itu dan saking tidak pastinya kemenangan itu. Tapi 4 tahun kemudian 3.000 pasukan sederhana, 3.000 pasukan dari Baduy ternyata bisa mengalahkan 200.000 US Navy. Ya kan? Wah, ini luar biasa. Nggak ada tanda-tandanya 5 tahun sebelumnya. Tapi Allah bisa hadirkan dengan izin Allah. Maka saya biasa sampaikan ini ke guru-guru ya. Semangatlah ngajar anak-anak. Tapi saya bilang, bapak-bapak di sini, ayo semangat berdakwah. Jangan cuma rajin sholat sendiri. Ajak anak-anak muda, ajak anak-anak kita, bisikin tetangga-tetangga kita. Bagus tuh jamaah tablik, di situnya kita ambil bagus. Dia kalau sholat nggak mau sholat sendiri, dia keliling menjelang maghrib. Ayo sholat yuk, ayo sholat yuk. Dan banyak orang yang sholat karena nggak enak. Ya kan? Ada yang pernah jadi korban jamaah tablik nggak? Seminggu dia datangin rumahnya, Pak, sholat yuk Pak. Dia nggak pernah ngancam dengan neraka. Ya, dan ini bagus, dan saya kira ini bagus. Wabasyiril. Ya, wabasyiril surga Pak, masuk nanti masuk surga. Ayo Pak sholat. Akhirnya udah 3 kali, 4 kali, 5 kali, yang ke-6, yang ke-7 dia datang dah. Kagak enak juga gua. Kafir amat sini, udah dirayu-rayu. Kita semua ajak anak-anak kita, ajak tetangga kita yang belum sholat itu nggak usah, jangan dibenci. Karena bisa jadi nanti ketika dia mau diajak, kemudian dia jadi lebih soleh dari kita, justru mungkin amal soleh dia yang menolong kita. Ya, bisa jadi nanti justru jamaah ini yang lebih dulu masuk surga. Tapi karena saya sempat ngajar dan ada inspirasi dari saya barengan aja. Saya masuk surga duluan karena barengan dan Bapak dapat nanti barengan dengan jamaah muslim. Akhirnya saya duluan masuknya karena banyak yang nyeret. Ya, daripada diarak masuk neraka lebih baik diseret masuk surga. Tapi saya ingin sampaikan, ayo, insya Allah. Dan pemilu tanggal 14 Februari ini, Islam itu agama yang kafah. Silahkan pilih yang mana saja, tapi tolong gunakan akal sehatnya. Tapi tolong menyoblos dengan mengucapkan bismillah. Kalau perlu baca Fatihah dulu, baca doa kunut dulu, ya kan? Akhirnya digeber sama panitia KPPS. Oi, lama oi, gitu kan? Zikir dulu dia di dalam. Tapi gunakan hatinya, gunakan imannya, gunakan akalnya. Siapa yang kira-kira bisa membawa akhirnya penantian lama penduduk Gaza, penantian lama penduduk Palestina dimulai. Mereka mulai yakin, semakin yakin. Insya Allah Indonesia yang akan membebaskan Palestina. Insya Allah, insya Allah. Semoga Allah merahmati negeri ini. Semoga Allah berikan kita pemimpin yang salih. Semoga pada saatnya kita bisa sholat diimami presiden. Semoga pada saatnya kita bisa sholat diimami gubernur. Semoga pada akhirnya kita bisa sholat diimami pangdam. Semoga pada akhirnya kita bisa sholat imamnya wali kota.
Semoga pada akhirnya kita bisa sholat Id, khatibnya gubernur, khatibnya presiden, khatibnya wali kota yang taat pada Allah, wali kota yang takut pada Allah, wali kota yang sederajat dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, wali kota yang takut ketika ada rakyatnya yang masih kelaparan, yang gak berani dapat pengawalan, tapi yang ngawal adalah malaikat. Ya, nggak usah ngajak nomor berapa, ajak saja, pakai akal, pakai pikiran, tonton debatnya, lihat visi misinya, jangan ngasah. Kalau tahu ini ahli maksiat, jangan dipilih. Kalau tahu ahli maksiat dan tahu juga dia belum tobat, cari yang terbaik yang memang pantas, bukan karena yang menyuap dan yang disuap itu tidak berdosa. Sudah tahu belum? Saya sudah teliti hadisnya itu. Nggak ada yang menyuap dan yang disuap berdosa. Menyuap dan disuap tidak berdosa. Lihat hadisnya. Ada yang hafal hadisnya? Ar-rasi wal murtasi finnar. Yang menyuap dan yang disuap di neraka, bukan dosa. Ar-rasi wal murtasi finnar. Yang menyuap dan yang disuap di neraka, bukan dosa. Kalau dosa, kenapa? Kalau dosa bisa taubat. Ya kan? Ini udah langsung ar-rasi wal murtasi finnar. Jadi kalau ada yang ngasih amplop 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, kalau mau terima amplopnya supaya nggak tergolong disuap dan menyuap, jangan pilih. Jangan pilih ya. Tapi hati-hati juga, uangnya panas itu. Yang benar datang dari Allah, yang salah berasal dari diri saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sudah ada aja. Bahwa Allah tidak terikat dengan dimensi waktu. Buat para pendosa jangan putus asa terhadap rahmat Allah, dan yang merasa rajin beribadah jangan sombong. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi pundi-pundi kebajikan buat kita semua. Semoga Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Kita banyak alhamdulillah dan doa para pendosa. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahirabbil alamin, wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Jawab mungkin kalau materinya mau dikumpulkan boleh buat